bubarkan MUI dan FPI sekarang juga. Melihat kekisruhan yang terjadi beberapa hari ini, mungkin ini saatnya untuk membubarkan MUI, lembaga pembuat fatwa suka-suka mereka. Sebenarnya, fatwa MUI ini ada benarnya. Perusahaan tidak boleh memaksa karyawan muslim untuk menggunakan atribut Natal, tidak boleh ada sanksi dan seterusnya, menjadi sesuatu yang salah karena kemudian ada pihak-pihak yang menggunakan fatwa tersebut untuk menjadikan dasar melakukan sesuatu. Seperti Kapolresta Bekasi dan Kulon Progo yang mengeluarkan surat edaran mengacu pada fatwa MUI. Padahal fatwa MUI bukan hukum positif di Indonesia, tidak ada keharusan mengikuti fatwa-fatwaan mereka. Lebih buruk lagi, FPI melakukan sweeping dengan alasan sosialisasi fatwa MUI. Di Surabaya, FPI mendatangi Pasar Atom, Tung Market, dan pusat pembelajaran lain seperti Grand City, Surabaya Plaza, WTC, Tunjungan Plaza, Ciputra World, dan Galaxy Mall. FPI memaksa pihak manajemen pasar dan mall untuk menandatangani kesepakatan tidak boleh ada paksaan penggunaan atribut Natal materai 6.000. Kami mengimbau kepada mall dan pusat pembelanjaan agar tak memaksa atau mengintimidasi karyawannya untuk mengenakan atribut Natal. Ini sudah ada fatwa dari MUI dan kami sedang mensosialisasikannya, kata Ali. Lucu sekali negeri ini. Bayangkan, MUI keluarkan fatwa, FPI yang sosialisasi. Ini namanya sudah membuat negara dalam negara. Kalau MUI masih dibiarkan terus membuat fatwa-fatwaan, lalu apa gunanya ada DPR? Bukankah selama ini yang merumuskan aturan serta undang-undang negeri ini adalah DPR? Kenapa sekarang malah digantikan oleh MUI? Apa hak mereka membuat aturan? Kemudian FPI, mereka ini ormas yang tidak punya hak memaksa perusahaan publik untuk patuh pada mereka. Mereka bukan penegak hukum. Negeri ini punya polisi. MUI biang kerok. Saya melihat MUI adalah biang kerok dari semua kekisruhan ini. Namun gendengnya, MUI bisa dengan tanpa rasa bersalah mengatakan tidak boleh ada sweeping. Itu kita serahkan kepada pemerintah untuk mengeksekusinya, ucap Ma'ruf Amin. Seharusnya MUI ini menggunakan otaknya sebelum mengeluarkan fatwa, bukan malah setelah fatwa kemudian tidak bertanggung jawab dengan mengatakan tidak boleh ada sweeping. MUI harusnya bisa berpikir bahwa fatwa mereka kerap dijadikan senjata oleh FPI untuk melakukan aksi. Saya jadi teringat dengan fatwa MUI yang menyebut Ahok menistakan agama. Dengan fatwa dan alasan serampangan, menafsirkan kalimat jangan mau dibohongi orang pakai Al-Maidah 51 dengan memastikan bahwa orang sama dengan ulama, sebab yang menyampaikan Al-Maidah 51 dipastikan adalah ulama. Jadi Ahok menistakan ulama. Lihatlah alur berpikir titik-titik MUI ini. Bisakah disebut sebagai orang waras? MUI keluarkan fatwa sebelum ada proses pengadilan. Sudah memutus Ahok bersalah. Ini kan sinting namanya. Negeri ini punya penegak hukum, ada majelis hakim dan undang-undang. Tapi MUI menabrak itu semua dan langsung mengatakan Ahok bersalah. Luar biasa. Namun lucunya, setelah FPI membuat gerakan pengawal fatwa MUI, mereka juga dengan tanpa rasa bersalah mengatakan tidak boleh ada atribut MUI. Ini kan aneh. Ibarat lelaki yang menghamili pacarnya, tapi kemudian saatlah bayinya lahir malah mengatakan tak boleh menggunakan namanya sebagai nasab. Ini apa? Harusnya MUI itu mau sedikit saja menggunakan otaknya untuk berpikir. Sedikit saja. Kalau tidak mau ada gerakan sosialisasi atau aksi, ya sebaiknya tak perlu menerbitkan fatwa-fatwaan. Tapi mengingat ini sudah kesekian kalinya MUI menjadi biang kerok, maka saya pikir sudah saatnya lembaga tidak jelas dan absurd ini
harus segera diberikan dana khusus untuk mereparasi kejiwaan dan fungsi otaknya, supaya ke depan MUI bisa berpikir seperti manusia biasa, seperti kita-kita, tidak menjadi pembuat hukum dan hakim di dalam waktu yang sama seperti orang gila. Sementara untuk FPI, mereka sebaiknya diberikan 1000 kambing dan sapi untuk mereka uruskan, supaya kalau mereka mau melakukan aksi, biar mereka ajak sapi dan kambing-kambingnya. Sementara kalau mereka mau sweeping, biar mereka datang ke kandang-kandang sapi dan kandang-kandang kambing saja. Mana tahu ada kambing yang belum nikah tapi tidur sekandang, atau ada kambing selingkuh sama sapi, ya itu boleh di sweeping. Daripada mereka datang ke mall dan pasar-pasar, itu memalukan umat Islam. Begitulah kura-kura. Ya, ini sudah kita baca dari tulisannya Mas Alifur Rahman. Ya, analis pemikir pakar mantan dan spesialis titik-titik WA. Ini ada WA-nya. Oh, ada BBM juga. Silahkan kalau mau menjadi ya, teman daripada Mas Alifur Rahman. Dan ada Wawan yang mengomentarinya bahwa saat ini mereka memang menjadi media darling karena seolah-olah memperjuangkan Islam ya. Padahal justru tindakan mereka sangat tidak islami ya. Tidak ada dalam sejarah Islam, apalagi dalam sejarah kebudayaan Islam di zaman Abbasiyah ataupun Umayyah ada tuntutan untuk dibunuh hanya gara-gara beda tafsir atau bahkan dalam salah tafsir ya. Pada kejayaan Islam banyak ahli-ahli muslim dan kitab agama diterbitkan, tapi zaman sekarang malah satu-satunya ahli tafsir yang menghasilkan kitab tafsir Al-Misbah yang masih hidup malah dimusuhi oleh golongan pemarah, padahal karya mereka hanya berita dan situs hoax serta dan fatwa aneh yang bahkan tidak berani untuk diadu dengan ahli tafsir Mesir ya. Kaum ulama yang ramah harus tetap mengawal muslim yang rahmatan lil alamin, begitu katanya. Ada Alexander David ya, 14 buku full 30 juz karya luar biasa. By the way, Ahya Gusmus juga buat tafsir Al-Iblis begitu ya. Oke. Oke, begitu. Terima kasih. Oke, sebuah lagu campur sari berjudul Lingsir Wengi untuk Anda semuanya. Semoga Anda terhibur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.